semuanya, selamat datang di MD Talk bersama cast dan sutradara film Ivana. Alright, nama saya Kimo Stambul, saya sutradara dari film Ivana. Aku Caitlin, di sini berperan sebagai Ambar. Aku Sonia Alicia dan aku berperan sebagai Ivana. Saya Hiroaki Kato berperan sebagai Matsuya. Saya Jovana Kelem berperan sebagai Dika. Alright. Aku Sandy William berperan sebagai Agus. Ceritanya di sini Ambar baru datang sama adik aku, Dika, ke suatu panti. Lalu kita encounter something di basementnya panti itu yang ternyata menjadi life changing moment untuk kita semua ya guys. Life changing, literally. Iya gitu kan, langsung kayak PTSD gitu, trauma gitu orang-orang ini. Tapi gitu sih, jadi kita datang ke panti dan menemukan mana? Oke, kalau gitu kita sekarang langsung aja jawab pertanyaan-pertanyaan dari fans yang udah bertanya di question box di Instagramnya Danur Movie. So let's go. Danur Movie. Capek yang jelas ya, karena itulah pasti capek kita. Maksudnya bikin film ini tuh nggak gampang, apalagi di era pandemi pada saat itu. Jadi lumayan challenging buat kita, dan kita nggak di Jakarta, kita di luar kota, di daerah Cirebon. Ada satu rumah yang beneran tua banget dari zamannya Ivana beneran. Itu rumah ya? That's a house actually, ya. Yeah. That's a house. Tadinya kan house, terus akhirnya itu sebenarnya part of pabrik lah, pabrik gula pada saat itu, tebu. Jadi it's really old dan lumayan serem juga gitu. Tapi itu yang kita butuhin sih. Jadi ya, it's all good. Benar kata pakai mama, capek. Udah disiksa Sampai dengan soft lens ya. betul, apalagi ini 90% Ambar ada tiap hari kan. Kayak Sofren tiap hari. Mohon maaf nih, Sofren bukan saudara Sofren cantik-cantik. Sofrennya segede gaban guys. Gede banget sumpah. Jadi itu dimasukin tuh ya tiap hari. Sampai pernah editasi apa aku bilang, Iya. Mas Kimo, Pak, please, Pak, bisa nggak sini nih nggak usah pakai, Pak. Gimana ya, Kek? Aduh. Tapi itu sih berkesan gila pakai software tiap hari. Dengan gede itu dari jam berapa? Aku datang tuh bisa jam 7, jam 6, sampai ke syuting jam 11. Karena tidur pun kadang malas copot pakai, karena kalau udah pakai tuh adjustnya lama banget kan. Jadi kayak mending gue pakai tidur aja. Jangan dicontoh. Harus copot kalau tidur pakai soft lens. Kecuali kalau kalian perhatikan Ambar baru. Itu dia kesan saya guys. Aku sih sebenarnya lebih sama capek juga sih, tapi kayak lebih teraniaya ya. Ya. Capek mental kayaknya. Capek, Ya. lumayan sih, fisik sama mental gitu karena Suara juga capek ya, Son. itu waktu dubbing. Ya, dubbing capek. One thing I learned dubbing sama Mas Kimo itu harus siap-siap nafas, paru-paru tuh harus gede guys. Ini Harus olahraga. paru-paru tuh harus siap. Iya, tapi itu sih capek dan aku senang harus ngedalamin karakter Ivana tuh serius banget gitu loh ya. Sebenarnya banyak cerita hidupnya Ivana nggak ada di film sama sekali sih, cuma kayak untuk beberapa scene yang emotionally very draining tuh aku harus gali-gali banyak gitu, dan kayak selama proses syuting juga semuanya aman-aman aja. Untungnya kita nggak ada nothing weird that happened. So it was all good. そうですね、やっぱ今回初めて映画をね、体験だったので、手にバワじゃあお願いします。トランスレートに。Hai. Irasemase. Terima kasih. Dan jadi aku itu ini pertama kali saya main di film lebar ya. Jadi sebelumnya short film pernah, tapi film yang seperti kayak gini itu nggak pernah. Jadi semua yang aku alamin di syuting itu semua pengalaman baru buat aku. Terima kasih banyak teman-teman, dan khususnya terutama ya cast bertiga aku sama
Ivana dan juga Saiful ya kalau Saiful. nama perannya ya, dan Kan dan Sonia. Kita bertiga itu benar-benar ada adegan khusus buat film ini, jadi kita workshopnya lumayan lama sampai kita benar-benar dapat feelingnya, dan itu terbantu oleh banyak staffnya juga. Jadi ya terima kasih semuanya, sangat berharga pengalaman. Alright. Ada mas. First feature. Ya bener sih, ya semuanya pasti sama capek tapi juga seru, soalnya kelas-kelasnya semuanya pada seru, kita juga ya syuting sambil ngobrol, ya seru sih. Itu juga banyak juga pengalaman syuting yang seru, apalagi yang paling keren sih scene yang akhir-akhir yang transisi itu sih. Itu seru banget itu seru banget itu. Terus sih ya Iya. seru, capek, tapi aku suka sih syuting ini seru. Kalau aku pertama di direct sama Pak Kimo ya, dan seneng banget sih. Thank you ya Pak. Well, thank you bro. Oke. Thank you for being the Terus set. ini juga dari True Story Teh Risa kan. Jadi itu keren banget sih nggak buat aku aja sih, buat kita semua mungkin ya. Iya. Nah terus sama teman-teman yang lain oke sih. Have fun lah. Pokoknya nggak itu. Ini mohon maaf nih, tadi Kerem lagi ngomong kaget aku ngeliat kepala buntung Ivana di sana guys. Gak nyadar ada dia di situ. Ada di situ dia. Oh my God. Iya makanya. Mangap-mangap gitu. Iya, Maaf, oke, Ben. mari lanjut. Ya jadi kemarin tuh aku sempet dibilangin mau ke Bandung buat ketemu Teresa, tapi aku kira tuh bareng sama semua castnya, terus kita kayak meeting buat tanggal tayang something like that. Yeah. Terus sehari sebelumnya aku dikasih tahu ternyata buat penelusuran. Aku Penelusuran. bakal ikut jurnal Risa itu yang Oh, kayak iya, ghost iya, hunting iya. and Oh, itu di stuff. Bandung? Di Iya, Bandung di kan? Bandung. Mereka di Bandung. Terus akhirnya sampai di sana dibilangin sama Teresa, kita mau ketemuin kamu sama Ivana gitu. Damn. What if she doesn't like me? Kok dia gak suka gimana? Tapi kayak selama Ivananya, kan Ivana masuk ke Teresa gitu kan, she didn't actually talk much. Oh ya? Dia nggak ngomong banyak gitu, dia cuma kayak, karena kita pakai lights gitu kan, on like in a really dark room. Terus dia cuma ngomong kayak nggak suka terang-terang gitu, and then they dim the light. Iya. Aku bingung mau ngomongnya gimana, kayak aku disuruh kan buat nanya gitu, kamu kalau ada yang ditanya tanya aja atau ngomong apa gitu, but like I don't know how to talk to a ghost. Kayak aku pengen nanya kayak Ivana apa kabar? Salah juga ya. How's the underworld, man? Dia dibilang Ivana tuh emang kayak kan galak kan, penuh dendam gitu, like I don't wanna hurt her feelings, terus kayak pengen sopan gitu. Tapi ujung-ujungnya aku nggak nanya apa-apa, dia udah keluar. Oh gitu, dia cabut Jadi, duluan. Iya cabut, jadi kayak cuma hi aja gitu. Oh, she actually asked to hold her hand, like asked me to hold her hand. Did you feel anything? Did you actually Iya. feel it? I might actually do. Oh iya bener loh. Yeah, Oke. cause like I cried right after. Mungkin mungkin kebayang di kepala aku tuh all her struggles, karena Yeah. saat itu kayak she hold my hand really tightly, kayak dipegangnya kenceng banget gitu kan. Terus di kepala aku tuh muncul kayak semua background story-nya Ivana yang aku dapat waktu baca novel itu, karena kan she went through a lot Yeah, in her bener. life gitu. Yeah. Terus jadi nangis gitu dan udah selesai gitu doang. Wah, tolong So, like- sampaikan maaf ke dia ya. Iya. bisa Iya. gitu sih. We actually di di karantina kan ya waktu Iya. itu ya. Iya, Yang di benar. hotel gitu. Iya. Hampir nggak bisa keluar dari kamar. Iya nggak bisa keluar dari Iya. kamar. Iya. Itu lumayan. Iya. Kita nggak bisa ngapain. Iya, terutama cast kan ketat banget ya, nggak bisa Iya. keluar dari kamar. Nah, belanja pun nggak boleh. Yoi, keluar nggak boleh. Iya. Belum divaksin lagi pada saat itu ya. Pada saat itu Iya. belum ada tuh kayak gitu. Wow. 2020 man. Iya. Itu lagi naik-naiknya sih. Iya ya, lagi. Iya, lagi naik-naiknya. But Hotelnya bagus sih, hotelnya bagus cuman ya ketutup aja gitu. Susahnya apa? susahnya jadi Ambar, seperti yang kalian lihat, aku ini orangnya itu cerewet, bawel, ngomong mulu, all that.
Dan bisa lihat kebetulan alhamdulillah ya guys. Tapi di Ivana ini, Ambar ini dia dingin banget, slightly blind yang itulah harus pakai soft lens itu berat banget, jujurly. Sama sisi karakternya aku harus jadi dingin banget, ngomong juga cuman kayak Dika apa segala macam lah, kalau misalnya ngomong sama Dika jadi dingin banget lah intinya. Susah banget sih, kontras banget aku sama si Ambar di situ. Ya Pak, filmnya. Ivana banyak dong pasti. Lumayan sih. I think for me it was the hair. Itu lumayan. Ini masih sisanya ya? Iya. Ini sisa ya adalah. Tapi I think ada yang sempat I struggled with was ini grammar di tahun 1940 Yes. kan beda ya, Yeah, tata yeah, cara yeah. orang ngomong tuh kan beda ya. Yeah. Jadi maksudnya especially aku sama Kan yang jadi Saiful, kita harus nyocokin gimana biar nggak cheesy atau cringe tapi masih agak baku gitu loh. Jadi nggak bisa, masih kelihatan bedanya sama 90-an ya latarnya yang sekarang di film Ivana tuh tahun 90-an. Jadi kayak kita harus bisa bedain tata cara bahasanya gitu-gitu. Terus I think selain itu juga yang lumayan susah paling teknis sih, kayak karena aku ada banyak adegan yang membutuhkan latihan stunt. Maksudnya kayak jatuh atau bareng sama hero juga, kayak kita perlu latihan jatuh yang benar gimana, atau diseret atau dijambak, dipukul gitu, apa reaksi dari badan aku gimana gitu doang sih sebenarnya. Gue tertarik sebenarnya dengan cerita kisah backstory-nya si Ivana sebenarnya, tapi itu I think that's another story yang mungkin kita bisa someday maybe ya dibikin something yang a bit epic gitu ya. Yes. Karena saat ini we need to adapt kan, kita adapt dari cerita itu gimana ya kita masukin supaya ada karakter Caitlyn di sini, Ambar, terus supaya ada karakter-karakter yang lain gitu. Nah itu yang menjadi challenge dan menurut gua menjadi sebuah yang menarik, apalagi settingannya juga bukan tahun sekarang, tahun 90-an. Terus di tempat rumah jompo settingannya, so it's another interesting moment gitu ya, and a challenge gitu, gimana sih kita bisa masukin cerita ini supaya make sense and logically fun gitu ya. That's something yang di challenge ke gua, dan gua akhirnya oke deh kita coba gimana, and of course it's a Danur universe kan, it's quite known. Teh Risa juga, it's really interesting everything, jadi ya take on sih. And ya pertama kali kepikiran ya ini nih Mbak Caitlyn ini. Tiba-tiba oke. Tapi ya yang challenge justru cari Ivana sih ya. Alhamdulillah dapet ketemu Sonya, jadi so perfect man. Gitu. Terus sutradaranya Pak Kimo. Langsung saya yakin ini bakal bagus ini. Satu itu, kedua aku juga penasaran sama Ivana dan cerita hidupnya dia sih. Maksudnya kayak I am actually honored to be part of her, bukan life ya, karena nggak life juga. Her world lah intinya gitu. So ya gitu sih, dan aku juga suka nonton Teh Risa. Walaupun aku belum baca bukunya, tapi aku suka nonton kayak video-videonya dia, terus sama yang ngobrol sama Ivana dan segala macam. Jadi oke, apa sih kayak oke, like I would be glad to be part of this project. Awesome man. Yeah. I'm glad you're glad. Ya. Dan kapok ya. Enggak dong Pak, gas terus ini. Aku sebenarnya awalnya bukan casting buat Ivana, iya. buat karakternya ini Kia. Oh. Yes, Iya, bener ya. Terus kalau nggak salah tuh waktu di casting sama orang castingnya disuruh coba aja Ivana, and I'm like, iya oke sure. Habis itu ternyata dapetnya Ivana, kata Pak Kimo emang ya karakternya Kia nggak mau bule. Untuk Ivana nyari yang bule, so I'm like Yes. yes. Ya senang sekali sih, karena aku ikut casting waktu itu ya.
ikut casting dan aku lihat sainganku Yeah. yang datang ke gedung ini terus mereka acting juga bagus ya. Iya, tapi untung sekali Kimosa memilih saya, terima kasih banyak dan aku masih inget banget yang dapat kabar dari manajerku yang kamu main Ivana. Yes, aku teriak di dalam kap. Yes, Yata. Oke, jadi ya benar-benar senang banget dan bangga sekali bisa main film ini. Alright, awesome man. Kalau aku sih, aku emang nonton Danur, jadi aku lihat wah ini film Danur, direct Makimo kan, jadi kayak boleh juga. Boleh juga, Pak. Boleh. Ya, oke juga sih. Mantap. Boleh juga sih. Iya, seru nih katanya. Yes. Dan nggak di-cut sih, seru. Alright. Mantap. Gus. Kalau aku dulu kan waktu casting Agus kan. Gus. Ada tiga karakternya kan. Agus kan. Terus pas aku tahu yang ke Derek Pakimo, wah ini challenge banget nih buat aku. Ya udah doang pas itu, ya udah oke. Pakimo yang ke Derek. Terus yang kedua True Story dari Teresa kan. Bener sih, true story sih True yang Story ini. kayak gitu tuh challenge banget. Itu sih. Wow. Oke. Karena masih Ya satu ini something yang if you guys are fans of Danur Universe, something yang hopefully you guys will like it gitu ya, karena it is a part of that universe yang bisa kita ceritain in a different way, karena memang seperti tadi Sonya jelasin gitu kan, it's something yang based on the book dan kisahnya dia lumayan dalam, tapi ini is an adaptation yang menceritakan karakter lain, which is very interesting, and I think it's hopefully you guys will enjoy it gitu, to be entertained with the Ivana-nya nanti. Cuman di sini aku belajar bahwa sebenarnya orang itu jahat itu ada alasannya sih. Jadi kayak dia tuh baik banget. Cuman tiap orang jahat itu ada alasan kenapa dia berperlakukan seperti itu. And in this time kayak Ivana jahat ya karena dikhianati gitu. She was very nice. She was like dia baik banget ya semua orang kata dia kan dia bilang, but that failed. Jadi jahat banget. Gitu. So that's what I learned, and I feel like kalau misalnya kalian nonton juga kalian kerasa dendamnya Ivana di sini. Kenapa dia kayak gitu? Ya oke. Kalau dari aku sih kayaknya kalian bakal lihat banget the whole harmony of the project. Maksudnya kayak I believe that project tuh pasti akan jadi bagus kalau semua departemen itu works in a harmony gitu, dan yang aku rasain selama syuting sama Pak Kimo tuh beneran kayak kita syutingnya rapih banget, everyone was so helpful, everyone was doing their job like really passionately. Yep. Dan it's definitely gonna show in the movie. Jadi kayak the cast ensemble, everything, directing, pictures itu bakal oke banget. So just make sure you guys watch it. It's gonna be really good. Yeah. Salah satu alasannya karena tentara Jepang diperankan oleh orang Jepang asli. Ya. So many Japanese people ya. Iya. Jadi ya memang seperti mereka bilang tadi, ya memang kompakannya pasti terlihat dalam filmnya, dan juga mungkin teman-teman udah bisa lihat lewat trailer, sinematologi juga udah bagus ya, karena Kimo-san tuh bisa ambil adegan-adegan yang dengan indah, tapi di situ ada kejamnya juga gitu. Jadi kombinasi dengan antara indah dan kejam, dan juga cerita Ivana itu semuanya bisa nyambung satu, dan pasti menarik sekali story-nya. Jadi jangan lupa nonton. Ya aku sih ya pasti banyak banget kan orang yang suka banget sama Danur, jadi pasti mereka pengen banget nonton Ivana, dan Ivana juga kayak film porno tuh kayak keren banget gitu loh, ada sedihnya, terus ada seramnya juga, ada happy-nya juga. Ya kalian mesti nonton sih, ini filmnya bagus, can't wait to watch it. Happy-nya
Aku cuma nambahin karena rata-rata udah dijawab semuanya. Lo harus yang kedua nanti lain. Saya mau bu. Buat kalian yang belum pernah nonton Danur Universe, gak usah khawatir. Ini Ivana itu beda sebenarnya. Iya. Itu aja sih. Ada cerita. Nggak, itu ada pause barusan gue kira mau melanjutkan. Ternyata itu aja sih. Iya. Tapi tuh kalau yang kalian yang belum nonton Danur Universe, kalau Ivana ini berbeda sih. Iya. Setuju nggak? Ya, bisa menikmati ya. Ceritanya Bisa enggak, benar. iya. Tapi bukan tidak menutup kemungkinan untuk kalian nggak nonton Danur, nonton Iya. tetep. Iya, betul. Pesannya kepada Ivana ya, semoga ceritanya kita menceritakan ini di film ini dengan paling nggak mirip-mirip dan dekat gitu dengan ceritanya, dan hopefully semoga tenang aja di sana. I wish I could have, I don't know, be your friend, I guess. Oke. Tawaran. No, I'm just kidding. At that time. At that time. Karena aku tahu banget rasanya nggak bilang tuh nggak enak banget. Gitu. Jadi I'm so sorry for her sih. But ya semoga tenang di sana, Ivana. Oke. Kayaknya aku ada banyak. Iya. Dia tahu semuanya kan. Jadi kemarin di mention sama Teresa kan aku sempat nanya juga, Teresa sempat nanya ke Ivana nggak untuk bikin film dan untuk aku meranin dan bikin buku tuh izin dulu ke Ivana gitu, dan katanya pokoknya selama dia nulis buku tuh kayak bakal ada kemungkinan diadaptasi jadi film gitu, and selama proses nulis itu emang nggak ada apa-apa. Terus katanya Ivana udah lebih seneng karena now people actually know her struggles, kayak banyak orang yang udah tahu dia ngelaluin apa aja, dan ini banyak yang doain. Jadi kayak fans Teresa tuh doain Ivana gitu, jadi katanya dia lebih seneng gitu sekarang karena banyak yang doain gitu. So I just wanna say thank you. Maksudnya terima kasih, aku udah dikasih kesempatan untuk memerankan Ivana dengan sangat lancar, tidak ada gangguan apa-apa. Menurut saya itu sebagai cewek bukan maaf dan semoga tenang. Arigatou gozaimashita. Kalau sih rest in peace aja sih ya, jangan Iya sih. Benar. rest in peace aja sih Iya. ya, rest in peace. Ya. Semoga dia suka filmnya nanti kan, semoga dia nonton. Oh ya. Ntar tuh ada kan bisa Danur tuh dikosongin gitu kan. Yes, it's between you and Nggak gitu Ivana. Pak, kontennya. Di tengah-tengah kalian pasti. Aku mau. Samping gue deh. Sampingnya. My Ivana. Sabar ya. Aduh, soal paling terakhir nih. Kalau buat aku, kita semua berharap apa yang kita kerjain, apa yang kita lakuin pas proses syuting itu yang terbaik buat kita semua, mungkin buat Ivana juga sih. Amin. Itu sih, udah. Habis ini kita doakan semuanya buat Ivana ya guys. Yes. Banyak Dialog, banget. tadi dialog bro. Dialog. Nanti lo adegan. Dialognya harus di my god. Oh, aku tahu. Satu-satu. Arthur, Agus. Kan sering banget panggil-panggil kayak gitu. Dio, Dika. Paling sering manggil Dika soalnya. Enggak guys, bercanda. Yang tadi yang pertama aja. Nggak inget jujur. Pertama dialog aku emang nggak banyak. Terus ada satu tuh paling yang my favorite would be the one yang sebelum aku balik terus Oh, oke. yang ngomong ke pribumi itu. But then I don't Iya. remember exactly what I said. Dalam bahasa Jepang kan tuh kalau nggak salah ya. Enggak bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia? Ngomongnya ke pribumi soalnya. Oh, ya. Soalnya nggak inget, sumpah. Belum nonton sih. Gimana Ada ya? di trailer. Ya, So you gotta watch it jadi supaya nonton tahu. aja Iya, iya, iya. Terus juga tahu. Oke. Ini dari trailer aja ya. Omae wa kyou, nah, 俺の国で死ぬんだよ。
Nah, Apa artinya? dan artinya Pak, kumaha ieu? Enggak paham aing teh. Jadi aku bilang ke Ivana, kamu itu bakal mati di negaraku sebagai orang Jepang. Sebenarnya di Indonesia, tapi waktu itu kan Jepang menjajah, jadi kamu bakal mati di tanahku ya ya. di tanahku. Wah, jadi Iya, aku makanya. menang. Itu komen saya. Aduh, kalau bilang aku di trailer apa aja ya? Lupa. Trailer. Ada Sabar. sebenarnya di belakang. Itu yang aku ingat. Iya, tapi yang kamu ingat di filmnya ada nggak? Oh, ada satu yang aku ingat yang di mobil yang aku bilang itu Asus mana sebenarnya tiang. Aku masih ingat banget. Itu adegan. Ini kan aku ada jatuh. Itu dialognya. Berarti itu dialognya itu. Sorry deh guys, itu udah tahun 2020 jadi kita emang udah agak lupa deh. Dulu pas mau dialog. Kalau aku paling di trailer aja sih. Lo yang minyak patung itu kan. Enggak nih, mohon maaf, pertanyaannya harusnya dialog terfavorit dari trailer. Iya, harus kayak gitu direvisi aja ya, direvisi. Kita harus nonton dulu nih Nonton dulu udah pada lupa guys. Oke, kita mau ingetin juga jangan lupa nonton Ivana tanggal 14 Juli 2022 di bioskop. Semalam tiba-tiba aku dengar lagu Belanda itu dari intercom. Terus aku lihat ada perempuan Belanda itu di dapur. Kamu siapa? Kak, kayaknya patungnya gerak, Kak. Lo yang bawa patung itu masuk ke sini kan? Gua ngapain bawa begituan? Ayo cepetan! Ayo cepet! Ya hilang, ada. Mbak, itu kenapa Mbak?